Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah video debat panas antara Bang Zuma dengan seseorang yang mengaku sebagai cucunya Yesus. Mari kita saksikan video selengkapnya. 2000 tahun tidak terdeteksi keturunan Yesus. Hari ini Bang Zuma langsung bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan cucunya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata di NTT Tidak ada yang selama ini Gerunda. Ini iya gimana? Yang selama ini yang dicari nih, ternyata dia ini ya, selama ini yang dicari cucu. Ternyata dia nih di NTT. Betul itu. Ini harus diabadikan ini. Karena di antara banyak apologet yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, satu-satunya apologet yang bertemu dengan cucunya Yesus hanya Bang Zuma. Masya Allah. Ini Bang pernah apa istilahnya? Donor darah pernah? Saya tidak pernah donor darah. Pelit kali abang ini. Harusnya darah yang ada pada diri abang itu bagi-bagi ke orang lain supaya yang lain juga kena. Kecuali orang sakit yang minta donor darah itu wajar. Iya, maksud saya gini loh, supaya orang donor darah tanpa orang minta itu harus pergi secara kasih begitu. enggak kan, abang ini kan punya darah dari keturunan Yesus. Darahnya pasti mahal bang, karena darah Yesus itu bisa menyelamatkan manusia. Harusnya abang itu menghadiahkan abang punya darah ke PMI Palang Merah Indonesia. Bagi saudaraku yang percaya itu pasti mereka juga darah seperti jangan ke Israel bang ya, jangan ke Israel, nanti anda disalib lagi. Jangan ya, kalau di tahun cucunya Yesus nih hati-hati. Iya, jangan sampai bocor kalau Bang Akot ini cucunya Yesus, jangan sampai loh. Jangan sampai. Cukup di sini aja kita rahasiakan, karena ya harus rahasiakan itu bang, dan itu kita juga harus percaya itu. Abang enggak pernah ada yang kejar-kejar abang untuk disalib, enggak? Saya ini manusia. Iya tahu, tapi mana tahu seperti, dan saya keyakinan itu saya percaya. Dia sembunyikan, dia rahasiakan kalau dia cucu Tuhan. Kalau ada yang tahu, hati-hati, akan disalib terbalik malah ya. Janganlah, jangan. Nggak boleh. Kita harus menghargai cucu Tuhan. Abang minum kopi juga, bang. Minum kopi. Abang minum kopi. Abang minum kopi dari tadi. Oh, minum kopi. Ya. Kalau madu, minum. Madu juga saya makan madu. Karena ikan goreng suka. Ikan goreng suka juga. Ikan goreng. Ikan goreng juga saya makan. Waduh, berarti abang ini udah pernah udah pernah jalan di atas air? Pernah? Kalau saya manusia biasa tidak mungkin saya mau berjalan di atas air. Yang berjalan di atas air itu kecuali yang kita bicara itu, tapi tidak terjadi. Tapi kan mana tahu ilmunya kakek anda turun ke anda, kan gitu maksudku. Mana tahu buyut anda punya ilmu berjalan di atas air, cucunya juga bisa gitu loh. Sudah pernah dicoba? Coba apanya? Jalan di atas air. Itu saya sudah bilang tadi toh, kecuali ya kita yang dicari ini jalan di atas air itu wajar, karena saya ini cuma rupanya saja. Yang saya tanya abangku, udah pernah coba gitu? Udah pernah belum? Saya tidak coba. Kalau melayang-layang di atas air udah pernah? Saya juga tidak pernah coba. Yang saya coba itu dicoba. Coba saya Bang Zuma ini. Iya. Kalau anda kemudian merubah air jadi anggur, udah pernah coba? Saya tidak coba itu. Yang saya coba itu, saya yakin dan saya percaya itu. Tapi saya yakin di tempat abang di NTT, abang pasti sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Betul? Saya tidak, kan saya bukan dapat mujizatnya. Tapi kan pasti saya bisa menyembuhkan orang. Pak Koid, saya mohon maaf, saya ingin bertanya ya Pak Koid ya. Pak Koid, apa pendapat Pak Koid ini tentang kematian neneknya yang disalib itu? Apa pendapatnya? Kakeknya. Apa pendapatnya tentang kematian kakeknya yang disalib? Dengan rupa daging. Tidak ada. Rohnya tidak mati. Enggak, maksud gini. Abang nggak pernah kemudian terpikirkan untuk mengambil pengacara menggugat mereka yang membunuh kakek anda disalib? Nggak ada kepikiran bang mengambil pengacara menggugat mereka-mereka yang
keturunan mereka yang membuat kakeknya mati disalib. Apakah ada Kita keinginan bicara tentang itu, Bang Suma. Itu dari abadnya, bukan ini baru kita kemarin ini baru jadi kita yang ungkit-ungkit yang si konyol-konyolnya tidak nyambung dengan yang abad-abadnya itu. Enggak kan, anda sebagai cucu kan harus mengenang perjuangan beliau. Begitu dia mati mengenaskan, dibunuh oleh tentara Romawi. Apakah anda tidak punya wajar pikiran cara begitu? Itu tidak wajar, tidak masuk akal. sebagai cucu anda membiarkan sesuatu terjadi kepada kakek? Tidak ada perasaan sama kakeknya ini. Iya, itu dia makanya. Apakah anda tidak punya rasa iba gitu, kakeknya dibunuh secara mengenaskan? Sebagai cucu kan harusnya ada semangat untuk menggugat mereka yang melakukan tindakan yang abnormal kepada kakek anda. Tidak percuma. Kenapa anda meludahi kamera HP anda? Bang? Menangis ki kodong. Menangis ki Pak. Saya tidak akan menangis, kecuali saya pindah agama, ikut agamamu, itu baru saya bisa menangis. Enggak, tadi kenapa meludahin HP-nya sendiri, kenapa? Kenapa? Tadi buka kamera, lihat wajahnya sendiri, terus kenapa abang meludahi sendiri kameranya? Saya tidak ludahin kameraku. Lah jadi yang tadi itu apa? Kameraku. Bukan. Oh tidak. Bukan. Tidak Ji. Tidak Ji. Tepat. Tidak meludah Ji, tepat. Bapak ini orang baik, cucunya Tuhan pasti baiklah sifatnya. Itu dia makanya. Kalau tidur masih di rumah tidurnya, Bang. Apa ini? Masih tidur di rumah? Masih. Oh, syukurlah. Kenapa? Enggak, takutnya abang dicari-cari sama orang kalau mau Natalan, enggak ya? Enggak usah kalau datang cari-cari, itu lebih baik lagi. Nanti abang disalib? Yang penting rohnya jangan disalib, itu saja. Oh, benar juga. Boleh disalib, tapi yang penting rohku jangan disalib. Nah itu kalau didengar orang-orang di sana ini bahaya ini, Bang. Orang di mana? Orang-orang di NTT. Oh, di sini ada cucunya Masa Tuhan di Yesus. sini mereka percaya, masa Enggak, masalahnya langka ini. Cucunya Yesus ada di Indonesia, di NTT. harus itu, sebenarnya harus itu, Pak. Nah itu dia makanya. Ini sesuatu yang sangat membahayakan jiwa Anda kalau sampai ketahuan cucunya. Itu kan saya yakinkan, masa saya harus memasalahkan jiwaku lagi. Enggak, masalahnya ini cucunya Tuhan ada gitu loh. Di Yahudi aja orang. Itu Di Yahudi. atau tidak menentu, itu yang jiwa sembarangan. Kalau jiwa ya satu. Enggak, di Yahudi aja enggak ada lagi cucunya Yesus. Di sini ada cucunya, berarti Yesus punya istri tadinya, ya kan? Sepertinya. Nah, karena nggak mungkin punya cucu kalau tidak punya istri. Kecuali neneknya ini tidak sah. Itu gimana itu, Bang Akoid? Saya merinding loh hari ini ngobrol sama cucunya Yesus. Kalau kita merinding, pasti kita tidak akui juga dalam agama tak. Saya merinding. Masalahnya jarang terjadi di atas muka bumi ini. Orang berbicara langsung dengan cucunya Yesus. Merinding saya. Loh, kaki saya juga melayang-layang. Tidak sampai kita melayang-layang karena kita tidak mau apa namanya itu. Kaki saya terangkat dari lantai. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Itu. Kalau melayang-layang begitu. Itu sudah tanda-tandanya itu, tapi belum. Tanda apa? Saya ketiduran Roh Kudus. Tapi kulihat di fotonya itu, Bang, fotonya Yesus tuh yang kita tengok di internet tuh gagah orangnya ya, bermata biru, rambut gondrong. Bapak ini kok agak jelek ya, apa penglihatanku? Wah enggak, dia ganteng kok. Dia ada bulu hidung dia panjang tuh. Oh, penglihatanku ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ini cucunya juga Tuhan, bukan? Tetangganya kalau ini kayaknya. Mr. X.
Siapa yang stres? Siapa yang berkata bilang stres? Itu dia yang stres sendiri. Oh, bukan, Tapi bukan memang Mr. ini- X. Mr. X bukan stres. Waduh, cucu Tuhan bisa salah dengar juga rupanya. Masa salah dengar. Nah, Bunda Rahmi yang berkata itu Ini Mr. di bawah X. baca Mr. X. baca itu di bawah koit baca itu Mr. X. Bukan Jangan-jangan stres. jangan-jangan tidak sekolah nih cucunya Tuhan ini. Sekolah Itu juga apa sekolah? Ya namanya cucu Tuhan pasti maha tahu. Gimana iya sih? iya sih kan cucu Tuhan nih. Kenapa di bawah ini Mr. X? Ya perlu sekolah kalau cucu Tuhan, Bang. Tuhan. Ya. Inilah kita Hari yang luar biasa nih hari ya. Semoga berkah. Iya. Iya, jadi ada berapa orang yang bertemu dengan cucunya Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah berapa tahun ini berdebat. Netizen ini 750 sekian Gurunda berbahagia. iya, betul. Betul. Mungkin ada pengajaran atau nasihat dari cucunya Tuhan kepada kami yang ada di sini. Waktu dan tempat, silakan menanggal tempat. saya tidak ada lagi karena saya itu cuma bilang toleran dan saya akui Yesus, saya percaya itu saja. Ya, masa nggak percaya sama kakek sendiri gimana sih? Kalau kita tidak percaya itu harus kita percaya itu Al-Quran, enggak, itu saja. Iya. Iya kan aja lah. Iya cucunya Tuhan. Iya kan aja. Gitu. Apakah selama ini Bang Akoid pernah jumpa dengan kakek? Saya tidak jumpa, tapi saya punya keyakinan untuk saya percaya. Ya, jumpa dengan kakek itu di mimpi. Saya pernah mimpikan Tuhan Yesus. Tahu lah. Kakeknya. Apa yang dia katakan ketika dia datang? Ya, kita menghargai ya teman-teman, beliau mengaku sebagai cucunya Yesus. Ya, kita hargai. Ya, mana tahu ada ilmu yang ingin disampaikan ke kita gitu ya. mungkin Yang boleh pasti- kita suruh on cam dulu Bang. Sekali-sekali Iya. kita lihat muka wajah cucunya ini. Iya, penasaran saya melihat cucunya Yesus wajahnya kayak mana. Coba dibesarin, host. Kayaknya jelek. Kayaknya jelek. Dibesarin, host. Besar. Oh, Ya, Ya, kayak orang Flores. ternyata ini cucunya Yesus selama ini ya. cakep dia rupanya, cakep. Mana nih? Keluar nih kodong. Oh, keluar, udah keluar. Orang Flores mungkin tinggal di Makassar. Iya, karena dialeknya tadi Makassar kali. Iya. Iya, ini Ada Mr. X, mungkin boleh diperkenalkan. ini tantenya Tuhan nih kayak ini, tantenya ini yang tadi. Mr. Astagfirullah, X. astagfirullah. Saya bukan tentunya Tuhan, Bang. Iya. Lalu apanya ini? Tetangga. Saksi, Bang, saksi Tuhan. Oh, saksi. Iya, saksi. Tiada Tuhan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan begitu? Petrus, Bang. Gimana? Bang, Petrus, Bang. Oh, Petrus. Cucunya Petrus. Tetangganya, Bang, bukan cucu, tetangga. Oh. Iya. Aduh, sakit kepala mendengarkan ini. Pengaruhnya komunikasi dengan cucu Tuhan tadi ini. Oh ya, Bang Zuma. Ya, Ini kan nggak ada otot mau naik, terus kemudian kita sudah mau maghrib nih.